Mau tahu caranya menghasilkan minimal 15 juta per bulan? Tonton video kali ini. Tapi sebelum itu saya mau disclaimer dulu kalau memang video ini adalah video cangkang atau video materi. Jadi buat teman-teman yang nonton video kali ini harap bersabar ya karena di sini tidak ada praktek. Tapi mudah-mudahan di video kali ini teman-teman bisa mendapatkan motivasi dan juga inspirasi karena saya juga terinspirasi oleh kasus kali ini ya. Oke, kita langsung aja ya. Jadi tadi itu saya ngobrol-ngobrol atau chatting sama user bot dari pria masa depan yang memang dia itu membeli 3 bot ya. Yang pertama itu Meta Creator Suite untuk mengupload video konten-konten di Penspec. Lanjutnya dia juga membeli UDM atau Universal Download Manager untuk mendownload video-video di TikTok dan juga di YouTube secara massal tentunya ya. Dan juga dia membeli tool S-Affiliate Suite. Tool yang satu ini dia tidak gunakan untuk bermain Shopee Affiliate, tapi dia itu hanya menggunakan botnya sebagai mesin render ya, karena memang bot S-Affiliate Suite ini bisa juga digunakan untuk edit video secara massal. Oke, kita langsung aja ya di sini. Awalnya itu saya nanya ya, gimana mas lancar botnya? Lancar bro, saya jalanin 20 thread masih low aja nih resource-nya. Ya sebetulnya ini chatting-chatting yang tidak terlalu penting ya untuk ditonton, tapi buat teman-teman yang penasaran obrolan saya dengan orang ini, nah bisa dibaca aja ya. Tapi yang intinya di sini saya bertanya ya, itu jalanin 20 thread emang main apa bro ya, saya penasaran kan. Saya tanya apakah main CPM itu Adstera ya, terus main affiliate maksud di sini Shopee Affiliate atau main CPA. Nah dia jawab enggak bro, saya enggak main begituan, saya ternak akun Adbreaks. Nah ini nih pertama kali saya mendapatkan customer dari bot pria masa depan yang memang profesinya itu ternak akun Adbreaks, karena biasanya yang membeli bot-bot saya itu adalah afiliator ataupun konten kreator. Tapi di sini dia profesinya itu sebagai peternak akun Adbreaks. Nah buat teman-teman yang nggak tahu Adbreaks itu ya semacam Google AdSense ya. Jadi intinya teman-teman bisa memonetize video-video yang ada di Penspec teman-teman. Nah, di sini saya jawab juga ya. Lah, mantep banget, bukannya sulit ya buat naikin Penspec? Di sini saya nanya ya. Karena memang setahu saya untuk menaikkan Penspec untuk mendapatkan follower yang gede itu memang sedikit agak sulit ya. Tapi di sini enggak kok, cina gampang aja kalau misalkan tahu caranya. Nah, di sini saya minta metodenya ya. Metodenya gampang kok, cina tinggal upload aja video-video yang agak-agak nakal. Nah, di sini saya penasaran nih, maksudnya video nakal itu kayak gimana? Ya biasalah cewek-cewek seksi aja bro. Cepet kok naiknya, seminggu juga udah langsung dapet ribuan follower. Ya kalau misalkan ya wajar sih kalau misalkan upload videonya itu upload video-video nakal seperti ini, karena ya kita tahu sendiri apalagi di Indonesia pemersatu bangsa ini adalah ya selangkangan ya, betul kan? Oke. Nah, di sini saya nanya juga ya. Lah bukannya susah monet ya kalau misalkan konten kayak gitu? Nah, dia jawab ya, ya nanti kalau misalkan fanspace-nya itu udah naik, udah agak gede, langsung aja dihapus video-video yang nakalnya. Terus upload ke video yang aman sesuai niche yang mau dibangun. Nah, maksudnya mungkin di sini dia itu mengupload video-video seperti itu untuk menaikkan algoritma dari si Penspec-nya. Karena ya memang sebetulnya untuk kalau misalkan Penspec-nya itu secara cepat bisa mendapatkan follower, itu memang biasanya dianggap sebagai Penspec yang bagus ya. Nah, setelah itu di sini saya nanya ya, emang aman gitu kalau misalkan videonya dihapus? Ya dia jawab ya, ya aman-aman aja. Setelah videonya dihapus biarin dulu Penspec-nya. Nah di sini jadi setelah video-video yang tadi itu dihapus semuanya, terus dibiarin dulu ya, maksudnya mungkin di refresh dulu ya supaya kembali fresh lah si Penspec-nya.
Terus nyari sumber video itunya dari mana? Ya, ya dia jawab ya dari TikTok aja, download pakai toolnya Mas yang Universal Download Manager. Jadi memang dia itu mencari sumber videonya itu dari TikTok dan juga dari YouTube ya. Tapi di sini dia itu menggunakan TikTok ya, dan mendownloadnya itu pakai bot pria masa depan yang namanya Universal Download Manager. Nah, di sini saya jawab juga ya. Nah, syukur deh kalau misalkan botnya kepake. Terus kalau misalkan downloadnya yang kayak gimana Mas? Kalau misalkan pengen bangun fanspage luar. Nah, di sini kan memang kalau misalkan kita ingin membangun fanspage luar itu ya tentunya kontennya juga harus konten-konten yang luar negeri ya. Yang konten bule ya. Nah, di sini saya tanyakan ya, gimana cara bangunnya? Nah, dia jawab, download aja video-video cewek Spanyol Mas, yang kenceng trafiknya. Ya memang sih kalau misalkan setahu saya ya, kalau misalkan Spanyol itu bisa masuk ke US, bisa masuk ke Eropa juga. Kenapa seperti itu? Karena memang bahasa Spanyol ini setahu saya itu digunakan sebagai bahasa sehari-hari oleh orang orang US, orang Amerika. Dan juga orang Eropa pun biasanya bisa berbahasa Spanyol. Jadi ya wajar saja kalau misalkan konten-konten yang diuploadnya itu adalah konten dari negara Spanyol, ya mungkin trafficnya itu bisa lebih kenceng. Karena ya bahasa Spanyol itu kan memang digunakan oleh benua Amerika dan juga benua Eropa ya. Selanjutnya di sini kalau misalkan Indo gimana Mas? Ya upload aja cewek-cewek e-sport Mas, kenceng juga tuh. Ya memang sih kalau misalkan BAI Sport itu kan lagi on fire-nya ya. Jadi ya wajar saja kalau misalkan trafficnya itu kenceng. Nah, dia jawab lagi ya, bener Mas, lebih aman daripada cewek-cewek seksi. Ya memang sih. Karena cewek-cewek e-sport kan biasanya nggak seksi-seksian ya, paling juga dance challenge kayak gitu ya. Oke, di sini terus saya tanya juga nih, emang sehari bisa upload di berapa akun bro pakai tool MCS? MCS itu Meta Creator Suite ya. Ya dia uploadnya itu ratusan akun Mas, namanya juga ternak. Berarti stok akunnya banyak dong, ribuan Mas. Ya kalau misalkan ternak sih wajar, mengelola ribuan akun sih itu udah hal biasa ya. Nah, selanjutnya di sini saya tanya karena memang penasaran. Apakah benar sih akun Adbreak itu laku atau fanspage Adbreak itu laku? Terus dia jawab, laku Mas, saya udah hampir 3 tahun, ya kerjaannya gini-gini aja, lumayan lah hasilnya, tapi ya gitu capek uploadnya. Untung pakai tool Meta Creator Suite dari Masnya, jadi nggak terlalu capek. Ya memang fungsinya itu untuk seperti itu ya, untuk memudahkan kita dalam mengupload konten ke fanspage ya. Nah, di sini saya penasaran juga nih, harga fanspage Monet itu berapaan emang Mas? Nah, variatif sih, tergantung followernya juga mungkin ya ini maksudnya. Tapi rata-rata sih 1,5 juta Mas. Wah, lumayan juga ya kalau misalkan 1,5 juta. Emang di sini saya tanya ya, saya penasaran, emang bisa ngejual berapa fanspage per bulan? Duh, nanya pemasukan nih katanya tuh. Ya dia jawab lagi tuh, ya targetnya sih emang 50 fanspage per bulan, tapi kadang suka kekejar kadang enggak. Tapi kalau misalkan cuman 10 fanspage biasanya laku kok. Wah lumayan dong, 10 fanspage juga kalau dikali 1,5 itu 15 juta, udah lebih dari UMR. Nah betul kan ya, 1,5 juta kali 10 kan itu udah 15 juta ya, udah lumayan tuh penghasilannya. Apalagi kalau misalkan dia kan targetnya 50 fanspage per bulan, itu udah berapa ya, udah mungkin 75 juta per bulan ya. Ya, tapi ya yang penting tekun aja sih, karena kalau misalkan ternak akun. Nah, di sini saya jawab lagi ya, iya sih emang yang gagal biasanya nggak konsisten. Ya tentu, kalau misalkan kita effortnya itu setengah-setengah ya pasti biasanya gagal sih. Tapi kalau misalkan serius ya kita nggak tahu ke depannya, ya mungkin kesempatan untuk sukses dalam bidang yang ditekuni itu peluangnya lebih besar ya daripada effortnya itu setengah-setengah. Nah di sini saya jawab lagi nih, BTW saya jadi tertarik nih ternak. Ya jelas siapa yang nggak tertarik kalau misalkan bisa menghasilkan itu tadi ya 10 lah kalau misalkan per bulan laku.
itu udah lumayan ya, apalagi kalau misalkan bisa menjual puluhan gitu kan. Nah, di sini jawab ya, gas mas, pembeli fanspage masih banyak kok demand-nya. Oh ya, memang sih kalau misalkan fanspage itu ya banyak yang main juga sih untuk akhir-akhir ini, apalagi sekarang lagi ramenya Facebook Pro ya. Biasanya orang-orang tertarik juga bermain di fanspage, bukan di akun FB Pro-nya ya. Nah, selanjutnya di sini saya penasaran juga, emang sehari upload berapa video bro? Atau main schedule? Nah, dia jawab, iya saya main schedule mas, tapi schedule-nya itu buat sehari aja. Nah, jadi dia itu nggak main upload misalkan untuk sebulan gitu kan. Enggak, dia itu uploadnya itu untuk per hari ini tuh. Misalkan upload 3 video untuk hari ini, tapi lebih bagus kayak kata Mas tadi sih, yang posting setiap 3 jam sekali. Ya memang sih saya pernah bilang kalau di fanspage itu lebih bagus postingnya itu 3 jam sekali. Kenapa? Karena biasanya di 3 jam pertama video yang kita upload itu, yang kita posting itu biasanya di-push oleh si Facebook ya. Ya. Di sini saya tanya lagi nih, ya deh saya mau coba. BTW ini edit dulu nggak bro? Cina, ya bagusnya sih edit dulu. Nggak perlu macam-macam editnya, yang ya rubah aja. Misalkan jadi skala 1:1. Nah maksudnya ini skala 1:1 itu, misalkan kan teman-teman download video dari TikTok. Dari TikTok kan biasanya itu apa namanya? Potret ya persegi panjang gitu ya. Nah kalau di Facebook dia rubah menjadi skala 1:1. 1:1 itu jadi kotak ya, jadi di crop seperti itu ya, jadi diambil tengahnya aja. Terus tambahin frame juga udah cukup kok cina. Ini saya editnya juga pakai tool mas yang Affiliate Suite, tool auto download video Shopee, kan bisa dipakai untuk render only. Ya memang sih tool yang Shopee Affiliate ini bisa digunakan untuk merender si videonya secara massal. Nah di sini chat-chatnya ya nggak penting juga sih kalau misalkan kita bahas, tapi yang paling penting ini di sini ya. Saya tanya kan, emang kalau misalkan saya terjun juga ternak, masnya nggak takut banyak saingan? Nah di sini dia jawab dengan wise sekali ya. Kita lihat, enggak lah mas, orang rezeki itu udah ada yang ngatur. Lagian usahakan cocok-cocokan. Kita mah cuman bisa berusaha aja. Tapi emang bener sih mas, usaha juga cocok-cocokan. Kadang kita udah usaha semaksimal mungkin, tetap aja nggak berhasil. Artinya ya belum cocok aja jalannya. Ya memang sih teman-teman, usaha itu kan bisa kita katakan itu cocok-cocokan ya. Ada yang cocok di sini, ada yang cocok di sana. Misalkan saya cocok di sini, belum tentu teman-teman cocok juga dengan pekerjaan yang saya kerjakan. Yang pada intinya ya teman-teman hanya bisa berusaha aja. Dan kalau misalkan berbicara hasil itu kan udah ada yang ngatur ya. Tugas kita itu cuman berusaha aja, berikhtiar ya. Mungkin chatan ini bisa memberikan teman-teman inspirasi atau motivasi untuk menjalankan usaha ternak akun Edisbreak ini. Dan saya berharap kalau misalkan teman-teman mempraktekkan semua yang ada di chat ini, saya doakan supaya teman-teman berhasil. Terakhir, sampai jumpa di video selanjutnya.